Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas bioteknologi part 1, bioteknologi konvensional. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu pengertian dari bioteknologi, macam-macam bioteknologi, ciri bioteknologi konvensional dan modern, dan produk bioteknologi konvensional. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan teknologi terapan yang di dalamnya terdapat biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, dan kimia. Bioteknologi terbagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional memiliki ciri-ciri yaitu sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana, prosesnya kurang steril, biaya relatif lebih murah, produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, prinsip kerja fermentasi, dan siapa saja bisa membuat produk bioteknologi konvensional. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya ada tempe, tape, roti, keju, yogurt, nata de coco, kecap, tauco, dan oncom. Bioteknologi konvensional yang bahan dasarnya dari kacang kedelai diantaranya Tempe yang dibantu oleh bakteri Rhizopus oligosporus, ada kecap yang dibantu oleh bakteri Aspergillus wenti, ada tauco yang dibantu oleh bakteri Aspergillus oryzae, dan ada oncom yang dibantu oleh bakteri Neurospora crassa. pembuatan tempe. Yang pertama yaitu dengan merebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. Tahap kedua, kedelai yang sudah direbus direndam semalaman hingga menghasilkan kondisi asam. Tahap ketiga, keesokan harinya kulit ari kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Kemudian keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Yang kelima, setelah matang, angkat, ditunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Kemudian, campur ragi hingga merata dan bungkus dengan daun pisang atau plastik. Kemudian, peram semalam, tusuk dengan lidi. Dan tahap terakhir, peram lagi semalaman, keesokan harinya tempe telah jadi dan siap dikonsumsi. Pembuatan tape singkong. Tahap yang pertama yaitu kupas singkong dan kerik bagian luarnya. Kemudian potong sesuai selera lalu cuci sampai bersih. Yang ketiga, rebus singkong sampai 3/4 matang. Tingkat kematangan ini bisa dilihat ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu atau lidi. Kemudian angkat singkong yang telah 3/4 masak lalu didinginkan. Kemudian biarkan singkong benar-benar dingin. Anda bisa mendiamkannya selama 10 jam. Tahap selanjutnya yaitu siapkan wadah plastik dengan tutup. Lapisi wadah plastik dengan daun pisang. Kemudian hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. Lalu tata singkong di dalam wadah yang telah dilapisi daun pisang. Terus taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Tahap ke-10, tutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Tutup kembali dengan tutup wadah. Singkong harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan
Simpan wadah di tempat kering, gelap, di suhu ruang. Diamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pembuatan roti. Ragi roti menggunakan mikroorganisme utama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae yaitu menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada roti. Selanjutnya, pembuatan yogurt. Pertama, susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70 sampai 75 derajat Celcius. Jika hal ini yang dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37 sampai 45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Tahap ketiga, setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml atau liter susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau di dekat api. Setelah ditambahkan bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat di suhu 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair atau sebagai starter berikutnya terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi atau yogurt. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Supaya yogurt lebih lezat rasanya, dapat ditambah dengan potongan buah-buahan yang segar, koktail, nata de coco, atau dibekukan menjadi es. Dapat pula dicampur dengan berbagai buah-buahan untuk dibuat jus atau minuman segar. Pembuatan nata de coco. Nata de coco dibuat dari air kelapa, kemudian difermentasi oleh bakteri Acetobacter psyllium untuk mengubah gula atau glukosa menjadi selulosa. Pembuatan keju. Proses pembuatan keju diawali dengan proses pemanasan suhu pada suhu 90 derajat selama 15-30 menit atau proses pasteurisasi untuk membunuh bakteri patogen. Setelah dipasteurisasi, susu diberi bakteri Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat mengumpulkan protein susu atau kasein sehingga terbentuk dadih susu. Dadih ini masih bersifat lunak dan tidak dapat diolah sehingga perlu dilakukan proses selanjutnya sampai terbentuk keju. Kemudian ada bioteknologi modern. Ciri-cirinya yaitu baru ada sejak ditemukan DNA pada tahun 1953. Peralatan dan teknologi yang digunakan canggih dan modern. Proses harus dilakukan secara steril, biaya yang lebih mahal, produk yang dihasilkan banyak dalam waktu yang relatif cepat, kualitas lebih terjamin. Dapat menggunakan mikroorganisme langsung atau bagian tubuh dari organismenya saja. Bioteknologi modern itu contohnya ada tanaman dan hewan transgenik, insulin buatan, vaksin, dan antibodi monoklonal, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk adik-adik memahami materi bioteknologi konvensional. Dan jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya di part 2 bioteknologi modern.
Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.